Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Thomas Harikartono selaku fasilitator saya. Yang saya hormati Bapak Arif Puadi selaku pengajar praktik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik kucing supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Ustadzah Rafika. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan perdana saya dari tahap supervisi akademik yaitu pra-observasi. Assalamualaikum Ustadzah Rafika. Waalaikumsalam Ustadzah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Keluarga di rumah bagaimana Ustadzah? Alhamdulillah sehat juga Ustadzah. Boleh minta waktunya sebentar Ustadzah? Boleh Ustadzah, kebetulan kelas 6 baru menyelesaikan PAT. Alhamdulillah. Jadi saya tidak mengganggu waktu pembelajaran Ustadzah ya. Nah, sesuai dengan yang sudah saya sampaikan kemarin Ustadzah, bahwa saya itu akan melakukan supervisi akademik Ustadzah di kelasnya Ustadzah Rafika. Jadi supervisi akademik ini bertujuan untuk bagaimana mengembangkan dan meningkatkan kompetensi mengajarnya Ustadzah nantinya. Nah, pada hari ini mari kita akan sharing terlebih dahulu dan kita akan berbagi pengalaman tentunya ya Ustadzah, dan juga kira-kira dari sharing pada hari ini, setelah sharing hari ini nih, kira-kira apa yang ingin Ustadzah Rafika harapkan seperti itu? Ya, yang saya harapkan setelah ini kita dapat sharing, saling tukar pendapat dan pengalaman dari Ustadzah Sofi dan sebaliknya. Setelah itu juga diharapkan saran dari Ustadzah Sofi untuk memperbaiki pembelajaran di kelas supaya menjadi lebih baik lagi. Ya, baik ya Ustadzah. Mudah-mudahan sharing ini bisa memberikan pengalaman yang lebih baik dan menambah wawasan yang lebih baik dengan tujuan pembelajaran pada saat kegiatan observasi besok, pembelajaran berjalan dengan lancar ya Ustadzah. Mudah-mudahan observasi besok ini Ustadzah Rafika tidak ada kendala apapun, dan insya Allah saya siap membantunya demi terlaksananya pembelajaran yang lebih baik lagi. Seperti itu ya Ustadzah. Nah, kira-kira Ustadzah Rafika ini menyampaikan materi apa ya Ustadzah? Saya besok akan menyampaikan materi tentang pecahan di kelas 3A Ustadzah. Oh ya, jadi besok itu Ustadzah Rafika akan menyampaikan materi matematika tentang pecahan seperti itu ya Ustadzah. Oke, baik. Kira-kira tujuan pembelajaran yang sudah Ustadzah Rafika susun itu apa saja Ustadzah? Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Yang kedua, siswa dapat membaca dan menuliskan lambang pecahan. Yang ketiga, siswa dapat menyajikan pecahan dalam bentuk gambar dan sebaliknya. Baik, berdasarkan yang saya tangkap barusan, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang sudah disusun ya Ustadzah. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Kemudian yang kedua, siswa dapat membaca dan menuliskan lambang pecahan. Dan yang ketiga, siswa dapat menyajikan nilai pecahan dalam bentuk gambar ataupun sebaliknya. Seperti itu ya Ustadzah. Nah, kira-kira sampai hari ini apa saja yang sudah Ustadzah Rafika siapkan? Persiapan untuk pembelajaran besok yang sudah saya siapkan yaitu RPP, alat peraga, LKPD, serta evaluasi. Baik, jadi sudah lengkap sekali ya Ustadzah yang Ustadzah siapkan dan Ustadzah rencanakan terkait dengan pembelajaran besok. Nah, dari sini tentunya ada beberapa materi atau kesulitan apa terkait pembelajaran siswa Ustadzah. Mungkin bisa memberikan gambaran singkat mengenai kemampuan siswa di kelas utamanya dalam menerima pelajaran matematika Ustadzah. Yang saya alami di kelas 3A itu
Dalam pembelajaran materi matematika ini kemampuan siswa itu kan berbeda-beda. Ada siswa yang cepat menerima pembelajaran, ada yang sedang, dan juga ada siswa yang sulit menerima pembelajaran. Ya baik, itu sudah sangat wajar ya Ustazah kalau dalam satu kelas itu kemampuannya berbeda-beda. Memang ada yang kemampuannya cepat, ada yang kemampuannya sedang, dan juga ada yang kemampuannya lemah atau sulit dalam menerima pelajaran matematika. Nah dari situ untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam, kira-kira strategi apa atau media apa yang ingin sudah Ustazah siapkan untuk observasi besok seperti itu Ustazah? Alat peraga yang sudah saya siapkan untuk materi pecahan besok itu berupa lingkaran kardus, di mana lingkaran itu saya bagi menjadi beberapa bagian sehingga siswa itu dapat menyebutkan pecahan berapa per berapa dari lingkaran kardus tersebut. Ya itu ide yang sangat bagus ya Ustazah. Jadi Ustazah sudah menyiapkan beberapa trik dengan menggunakan alat peraga ya Ustazah. Bisa berupa kardus dan juga bisa menggunakan kertas origami ya Ustazah, supaya bagaimana yang kemampuannya cepat juga bisa memberikan bantuan terhadap temannya yang kesulitan dalam menerima pelajaran matematika. Baik Ustazah, kira-kira area pengembangan apa saja yang hendak dicapai Ustazah? Ya, saya ingin meningkatkan tentang area pengembangan intelektual saya, seperti bagaimana cara menyampaikan materi kepada siswa dengan lebih jelas gitu ya Ustazah, supaya anak itu dapat menangkapnya gampang dan tertanam dalam siswa itu lama. Biasanya pembelajaran itu kan menarik. Pembelajaran dengan benda konkret itu seperti yang saya gunakan berupa lingkaran kardus itu bisa membantu pembelajaran yang bermakna. Kemudian dalam pengembangan sosial emosional, ya di sini karena keberagaman siswa, matematika itu sendiri ada yang mengatakan sulit. Salah satu contohnya, kadang ada salah satu siswa yang mengatakan matematika itu sulit, kadang saya itu tidak bisa mengontrol emosi Ustazah. Ya, jadi saya ingin mengembangkan sosial emosional saya seperti itu. Baik, jadi area pengembangan yang ingin ditingkatkan oleh Ustazah yang pertama pengembangan intelektual, bagaimana memberikan pembelajaran yang menarik dan sehingga anak-anak lebih mudah dalam memahaminya, dan juga ingin menanamkan pembelajaran yang bermakna ya Ustazah, supaya nantinya murid itu akan tertanam lama dalam pikirannya ya Ustazah. Kemudian area pengembangan yang kedua, Ustazah ingin mengembangkan sosial emosional, karena kadang ada siswanya yang bilang sulit seperti itu ya, karena memang namanya juga anak-anak ya Ustazah. Mungkin Ustazah juga nanti menggunakan teknik stop supaya Ustazah sendiri bisa mengontrol emosinya saat anak mengeluarkan atau menyampaikan sulit dalam mengikuti pembelajaran matematika. Seperti itu ya Ustazah. Baik Ustazah, untuk pelaksanaannya kira-kira Ustazah siapnya kapan? Insya Allah besok Ustazah. Ya, alhamdulillah. Jadi besok hari Jumat ya Ustazah, sudah siap saya lakukan observasi di kelas 3A Ustazah. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan semoga tidak ada halangan apapun sehingga besok kita dapat bertemu lagi di kegiatan observasi. Mudah-mudahan observasi besok lancar dan sukses tanpa kendala apapun ya Ustazah. Baik, terima kasih Ustazah sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama Ustazah. Saya mohon pamit undur diri Ustazah karena sebentar lagi saya ada jam ngajar Ustazah. Ya, Ustazah. Assalamualaikum ya Ustazah Rafika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Ustazah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik Ustazah. Nah, hari ini kita akan melakukan praktek coaching terkait dengan supervisi pembelajaran yang kemarin itu Ustazah yang sudah diobservasi. Nah, kira-kira setelah ini apa yang ingin Ustazah Rafika dapatkan dari percakapan pada hari ini Ustazah? Yang saya inginkan dari percakapan ini adalah saya ingin sharing Ustazah terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin. Misalnya apa yang perlu saya perbaiki Ustazah? Iya, betul sekali Ustazah. Nah, sebelum kita lanjut kepada percakapan, kira-kira bagaimana perasaan Ustazah kemarin pada saat melakukan pembelajaran di observasi seperti itu Ustazah? Alhamdulillah saya sangat senang Ustazah karena pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan RPP yang saya buat, sehingga saya merasa pembelajaran kemarin itu lebih baik daripada yang kemarin, sehingga di dalam kelas itu anak-anak menjadi lebih antusias. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu Ustazah. Jadi berdasarkan yang saya observasi kemarin, memang anak-anak itu memang antusias sekali dalam mengikuti pembelajaran, mungkin karena adanya media. Nah, kira-kira dari pembelajaran kemarin apakah ada kekurangan ataukah ada kelebihan dari pembelajaran yang sudah Ustazah laksanakan kemarin? Selama pembelajaran kemarin itu Ustazah saya rasa sudah baik dan lancar karena anak-anak itu lebih antusias dan juga fokus dalam mengikuti pembelajaran. Karena dalam melaksanakan pembelajaran saya itu menggunakan alat peraga dengan kardus sehingga anak-anak lebih mudah untuk memahami materi. Untuk kelebihannya apa ya, Ustazah? untuk kekurangannya. Untuk kekurangannya itu saat berkelompok Ustazah, ketika anak-anak itu saya minta untuk masing-masing kelompok itu maju ke depan untuk presentasi perwakilan, itu anak-anak itu masih ada yang tunjuk-menunjuk Ustazah dan juga ada yang malu seperti itu. Baik. Jadi kalau secara keseluruhan kelebihannya sudah sangat jelas sekali ya Ustazah. Dari yang awalnya biasanya anak-anak tidak bersemangat, tapi pembelajaran kemarin luar biasa, anak-anaknya sangat antusias sekali. Cuman ada sedikit kekurangan berdasarkan yang saya tangkap barusan, pada saat anak-anak itu melakukan diferensiasi produk ya Ustazah, yakni pada saat anak-anak diminta untuk mempresentasikan hasil kerjanya, masih ada yang saling tunjuk-menunjuk, bahkan ada satu kelompok tidak ada yang malu dengan alasan malu. Nah, mungkin seperti itu ya Ustazah. Nah, kira-kira kalau untuk pembelajaran selanjutnya terjadi lagi hal-hal yang seperti itu, apa yang ingin Ustazah persiapkan atau langkah apa yang akan Ustazah terapkan seperti itu? Saya akan memberikan motivasi kepada murid dan saya juga akan menjadi teman bagi mereka agar mereka itu merasa nyaman dengan gurunya dan juga tidak merasa takut seperti itu. Iya, betul sekali Ustazah, karena sekarang itu kan sudah kurikulum merdeka, di mana murid itu guru itu harus memberikan bimbingan serta bisa mengayomi, bahkan bisa menghandle kepada murid. Artinya murid jangan dibikin takut, buatlah mereka nyaman, buatlah mereka senang, bahkan bisa menganggap guru-gurunya atau ustadz-ustadzahnya itu adalah seperti orang tuanya sendiri, seperti itu ya Ustazah. Nah, kira-kira adakah yang menjadi sumber inspirasi di sekolah ini kira-kira untuk kedepannya mengenai pembelajaran yang akan dilakukan supaya bisa lebih baik lagi Ustazah? Terkait hal ini saya ingin memberikan motivasi dan saya juga ingin menjadi teman seperti itu Ustazah. Oh, berarti tetap berpihak kepada murid seperti itu ya Ustazah. Betul sekali, itu sangat ide yang sangat bagus sekali Ustazah. Guru itu harus benar-benar bisa mengayomi dan bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak. Dan cara membimbingnya juga dengan pelan, tapi anak dibikin senyaman mungkin. Mintalah pendapat anak bagaimana pembelajaran yang nyaman dan sekiranya menyenangkan buat anak, sehingga anak itu tidak merasa terpaksa dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kira-kira terkait hal itu kapan Ustazah akan memulainya?
secepatnya Ustazah, baik di dalam pelajaran maupun di luar pelajaran. Bagus sekali Ustazah, saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan segera terrealisasikan dan ini untuk kebaikan, untuk kemajuan sekolah dan untuk kebaikan murid kita. Baik, saya kira sudah cukup untuk refleksi observasi terkait yang pembelajaran kemarin. Ustazah, saya selaku observer apabila ada kekurangan mohon maaf, dan kita tetap untuk selalu sharing Ustazah demi pembelajaran siswa, khususnya kepada anak-anak didik kita, supaya bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk kedepannya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan terima kasih waktunya juga sudah meluangkan waktunya Ustazah. Sama-sama Ustazah. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.